Kampung Waringin, sebuah desa kecil yang dikelilingi persawahan dan hutan lebat, mendadak berubah menjadi tempat yang penuh ketakutan. Sudah hampir 2 minggu, warga mengalami kejadian aneh yang tidak bisa dijelaskan dengan akal sehat. Semua bermula dari kematian ternak secara misterius. Sapi milik Pak Samin ditemukan mati dengan kondisi mengenaskan. Tulangnya remuk seolah ditimpa benda berat, tetapi tidak ada jejak kaki manusia ataupun hewan buas di sekitarnya. Ayam-ayam milik Bu Inah mati berjejer di kandang dengan mata melotot dan paruh menganga seolah dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Namun, yang paling membuat warga ketakutan adalah suara tangisan yang terdengar setiap malam. Tangisan itu lirih, seperti suara perempuan menangis pilu, terkadang berubah menjadi suara tawa yang menggema dari kejauhan. Beberapa warga mencoba mencari sumber suara tersebut, tetapi yang mereka temukan hanyalah pohon beringin tua yang berdiri angker di tengah pemakaman desa. Ini bukan hal biasa, kata Pak RW dengan wajah serius saat berkumpul dengan warga di balai desa. Ada sesuatu yang mengganggu kampung kita, dan aku yakin ini ada hubungannya dengan Mbah Wiryo. Nama itu membuat semua orang bergidik. Mbah Wiryo, seorang dukun tua yang tinggal di ujung hutan, dikenal memiliki ilmu hitam yang sangat kuat. Sudah banyak cerita beredar bahwa ia bisa mengirim santet, membangkitkan arwah penasaran, dan bahkan memiliki jimat neraka, benda bertuah yang konon bisa membunuh siapapun yang diinginkannya. Di tengah ketakutan warga, satu-satunya harapan mereka adalah Ustadz Dadang, seorang tokoh agama yang dihormati di kampung Waringin, dikenal bukan hanya karena keilmuannya, tetapi juga karena hatinya yang teguh dan keberaniannya menghadapi hal-hal gaib. Malam itu, setelah mendengar keluhan warga, Ustadz Dadang memutuskan untuk berdoa lebih lama dari biasanya. Ia duduk bersila di dalam rumah, membaca ayat-ayat suci dengan khusyuk, berharap mendapat petunjuk dari Allah. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Tepat saat jam menunjukkan pukul 1 dini hari, lampu di rumahnya berkelap-kelip, lalu tiba-tiba padam. Udara menjadi sangat dingin, dan suara angin menderu-deru terdengar dari luar rumah. Jantung Ustadz Dadang berdegup lebih cepat. Ia meraih tasbihnya dan mulai membaca doa lebih kuat. Kemudian, ia tertidur dalam posisi duduk. Dalam tidurnya, ia mengalami mimpi aneh. Ia berdiri di tengah hamparan tanah kosong yang asing. Langit di atasnya berwarna merah darah, dan di kejauhan terdengar suara gemuruh seperti ribuan orang meratap kesakitan. Saat ia mencoba melangkah, tanah di bawah kakinya terasa lunak seperti lumpur, tetapi anehnya tidak basah. Tiba-tiba, dari kejauhan muncul sesosok makhluk hitam bertaring dengan tubuh besar dan mata merah menyala. Makhluk itu melangkah mendekat, setiap jejak kakinya meninggalkan bekas terbakar di tanah. Di tangannya, ia menggenggam sebuah batu merah menyala, memancarkan aura jahat yang begitu kuat. Pergilah sebelum kau menyesal, Ustadz. Suara makhluk itu menggema seperti dua suara berbicara dalam satu waktu. Ustadz Dadang tak gentar. Dengan tenang, ia membaca ayat kursi. Namun, semakin keras ia membaca, semakin kuat pula getaran yang ditimbulkan oleh makhluk itu. Batu merah dalam genggamannya mulai berdenyut seperti jantung yang hidup. Jimat neraka, bisik Ustadz Dadang dalam hatinya. Makhluk itu tiba-tiba meraung kesakitan. Ia menggenggam kepalanya, tubuhnya bergetar seolah sedang melawan sesuatu yang tak kasat mata. Batu merah itu mulai retak, memancarkan cahaya menyilaukan, dan sebelum sempat Ustadz Dadang memahami apa yang sedang terjadi, ia terbangun dengan keringat dingin. Suara keras dari luar rumahnya membuatnya segera beranjak ke pintu. Dengan senter kecil, ia melihat sekeliling. Matanya melebar saat melihat sesuatu yang tergeletak di halaman rumahnya. Seekor ayam hitam mati dengan tubuh penuh darah dan paku tertancap di kepalanya. Tak perlu menjadi seorang paranormal untuk memahami bahwa ini adalah kiriman santet pertama dari Mbah Wiryo. Namun, Ustadz Dadang tidak takut. Ia menarik napas dalam, lalu berbisik lirih. Baik, kalau ini yang kau inginkan, Mbah Wiryo, aku akan menghadapimu. Malam itu, ia sadar bahwa perang gaib baru saja dimulai. Malam itu, setelah menemukan ayam hitam mati dengan paku tertancap di kepalanya, Ustadz Dadang tidak langsung membuangnya. Ia tahu bahwa benda seperti ini bukan sekadar hewan mati biasa, melainkan santet yang dikirim untuk mencelakainya. Dengan hati-hati, ia mengambil air suci yang telah didoakan,
lalu menyiramkan ke tubuh ayam tersebut sambil membaca ayat suci. Begitu air menyentuh bangkai ayam, terdengar bunyi mendesis, seperti air panas yang mengenai besi membara. Seketika, ayam itu mengejang, tubuhnya bergetar sebelum akhirnya menghitam seperti arang dan hancur menjadi debu. Ustadz Dadang tidak terkejut, justru semakin yakin bahwa serangan pertama dari Mbah Wiryo telah dimulai. Mbah Wiryo benar-benar menantang aku, gumamnya lirih. Namun, gangguan malam itu belum selesai. Tepat saat Ustadz Dadang kembali masuk ke rumahnya, suasana mendadak berubah. Udara di dalam rumahnya menjadi lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang ikut masuk bersamanya. Ia merasa tubuhnya semakin berat, seolah ada beban tak kasat mata yang menekan bahunya. Lalu, tiba-tiba, sebuah suara berdesis terdengar dari balik ruangan. Suara yang begitu panjang dan menggetarkan hati. Dengan langkah mantap, Ustadz Dadang menyalakan lampu di dalam rumah. Namun, saat lampu menyala, matanya terbelalak melihat sesuatu yang tidak biasa. Seekor ular hitam besar melingkar di tengah ruangan. Matanya merah menyala, lidahnya menjulur panjang, dan yang lebih aneh, ular itu tidak bergerak seperti ular biasa. Ia hanya diam, menatap Ustadz Dadang seolah sedang menunggu sesuatu. Ustadz Dadang tidak panik. Ia tahu, ini bukan ular biasa. Ini adalah kiriman gaib dari Mbah Wiryo. Tanpa ragu, ia meraih tongkat kayu yang biasa ia gunakan untuk berjalan ke masjid. Dengan satu ayunan keras, ia menghantam tubuh ular itu. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Tubuh ular itu tidak hancur. Sebaliknya, kulitnya terasa keras seperti batu. Ia hanya sedikit bergeming, lalu kembali menatap Ustadz Dadang dengan tatapan yang semakin menyeramkan. Dua matanya yang merah menyala tampak makin berkilat. Astagfirullah, ini bukan sembarang ular. Ustadz Dadang bergumam sambil mempererat genggaman tasbihnya. Kemudian, ia mulai membaca ayat kursi dengan lantang. Suasana ruangan yang tadinya dingin mendadak berubah. Ular hitam itu menggeliat, tubuhnya mulai bergetar hebat, dan terdengar suara gemuruh di dalam rumah. Ular itu mendesis keras, lalu tubuhnya perlahan-lahan mulai mengepulkan asap hitam. Beberapa detik kemudian, ular itu menghilang tanpa jejak, hanya meninggalkan bau anyir yang menyengat. Ustadz Dadang menghela napas panjang. Serangan pertama berhasil ia tangkis, tetapi ia tahu ini baru permulaan. Malam itu, Ustadz Dadang duduk di ruangannya, merenungi apa yang baru saja terjadi. Ia sadar, Mbah Wiryo benar-benar tidak main-main. Namun, ia tidak takut. Ia yakin, selama dirinya berada di jalan yang benar dan berpegang teguh pada doa, tidak ada ilmu hitam yang bisa menundukkannya. Sayangnya, serangan dari Mbah Wiryo tidak berhenti sampai di situ. Tepat saat Ustadz Dadang hendak tidur, tiba-tiba tubuhnya terasa amat berat. Ia merasa seperti ada sesuatu yang menindihnya dari atas. Matanya terbuka, tetapi tubuhnya tidak bisa bergerak. Tindihan gaib. Ia merasakan sesuatu yang besar duduk di dadanya. Napasnya menjadi sesak. Dalam keadaan setengah sadar, ia melihat sosok hitam tinggi berdiri di sudut ruangan, menatapnya dengan mata merah menyala. Sosok itu tertawa pelan, suaranya menggema di dalam ruangan. Hahaha, kau pikir bisa lolos, Ustadz? Suara itu bukan suara manusia biasa, itu suara sesuatu dari dunia lain. Ustadz Dadang berusaha menggerakkan bibirnya, namun tubuhnya seperti terkunci. Ia berusaha keras mengingat doa-doa pelindung, dan dengan sekuat tenaga, ia mulai membaca ayat suci dalam hati. Semakin lama ia membaca, semakin ringan tubuhnya. Sosok hitam itu mulai bergerak gelisah, suara tawanya berubah menjadi erangan kesakitan. Dan akhirnya, sesuatu jatuh dari atas lemari. Bunyi keras itu seolah memutus pengaruh gaib yang menindih tubuhnya. Seketika, Ustadz Dadang bisa menggerakkan tubuhnya kembali. Ia langsung bangkit, membaca ayat suci lebih kencang, hingga sosok hitam itu berteriak keras lalu menghilang dalam kepulan asap. Napasnya terengah-engah. Serangan malam ini benar-benar luar biasa. Namun, satu hal yang ia yakini, Mbah Wiryo pasti akan mengirim serangan yang lebih kuat di malam-malam berikutnya. Dan ia harus lebih siap dari sebelumnya. Malam itu berlalu dengan penuh ketegangan. Serangan gaib dari Mbah Wiryo semakin nyata, tetapi Ustadz Dadang berhasil menghadapinya dengan doa dan ayat suci. Namun,
Ia tahu bahwa pertempuran ini belum berakhir. Keesokan paginya, ketika matahari baru saja menyingsing, seorang santri bernama Rizal datang dengan wajah pucat dan nafas tersengal. "Ustadz, ada sesuatu yang harus saya ceritakan," katanya dengan suara bergetar. Ustadz Dadang mengajak Rizal duduk di serambi masjid. Santri muda itu terlihat ketakutan. Tangannya gemetar, seolah ia baru saja melihat sesuatu yang mengerikan. "Apa yang terjadi, Rizal?" tanya Ustadz Dadang dengan lembut. Rizal menelan ludah, lalu berkata, "Saya baru saja mendengar cerita dari Pak Darman, orang tertua di kampung ini. Dia bilang bahwa kekuatan Mbah Wiryo berasal dari jimat neraka." Ustadz Dadang mengernyitkan dahi. "Jimat neraka?" Melihat ekspresi Ustadz Dadang yang penasaran, Rizal melanjutkan, "Jimat itu bukan jimat biasa, Ustadz. Konon, Mbah Wiryo mendapatkannya melalui ritual mengerikan di Gunung Merapi puluhan tahun lalu." Asal-usul jimat neraka? Menurut cerita, dulu Mbah Wiryo adalah seorang pemuda miskin yang haus akan kekuasaan. Ia mendengar bahwa di puncak Gunung Merapi, ada seorang pertapa yang memiliki ilmu hitam tingkat tinggi. Tanpa ragu, ia mendaki gunung sendirian untuk menemui pertapa itu. Setelah melalui berbagai cobaan, akhirnya ia berhasil menemui sang pertapa hitam, seorang dukun tua yang hidup di dalam gua. Pertapa itu menawarkan kekuatan kepada Mbah Wiryo, tetapi dengan satu syarat yang mengerikan. "Kau harus menyerahkan jiwamu pada arwah-arwah neraka." Tanpa berpikir panjang, Mbah Wiryo setuju. Ritual pun dilakukan di malam Jumat Kliwon, di tengah hujan deras dan gemuruh petir. Tubuh Mbah Wiryo ditutupi kain merah, dan darah dari hewan kurban disiramkan ke kepalanya. Lalu, dari dalam api yang menyala di tengah gua, muncul batu merah menyala, jimat neraka. Jimat itu memiliki kekuatan mengerikan. Bisa membuat pemiliknya kebal terhadap serangan fisik dan gaib. Mampu mengirimkan santet tanpa perlu ritual panjang. Memperpanjang usia pemiliknya dengan mengambil energi dari orang lain. Namun, ada harga yang harus dibayar. Setiap tahun, Mbah Wiryo harus memberikan tumbal nyawa, jika tidak, jiwanya sendiri yang akan diambil oleh arwah neraka. Dan selama puluhan tahun, Mbah Wiryo terus menumbalkan orang-orang tak berdosa demi mempertahankan kekuatannya. Dampak jimat neraka pada kampung Waringin. Setelah mendapatkan jimat itu, kekuatan Mbah Wiryo semakin besar. Ia tidak lagi hanya sekadar dukun kampung, tetapi menjadi raja ilmu hitam yang ditakuti. Banyak orang yang datang kepadanya untuk meminta kekayaan, kekebalan, dan santet kepada musuh mereka. Namun, setiap kali Mbah Wiryo menggunakan kekuatannya, energi gelapnya semakin menyebar ke seluruh kampung. Inilah alasan mengapa kampung Waringin selalu dilanda musibah aneh setiap tahun. Ternak mati mendadak tanpa sebab. Warga jatuh sakit secara misterius. Muncul suara tangisan gaib di malam hari. Mbah Wiryo tak peduli. Selama jimatnya tetap utuh, ia bisa hidup lebih lama dan lebih kuat. Namun, ada satu masalah yang sedang ia hadapi sekarang. Jimatnya mulai melemah sejak Ustadz Dadang melawannya. Perlawanan Ustadz Dadang. Mendengar cerita ini, Ustadz Dadang termenung. Ia kini memahami sumber kekuatan Mbah Wiryo dan mengapa ia begitu sulit dikalahkan. "Jadi, untuk mengalahkan Mbah Wiryo, aku harus menghancurkan jimat neraka itu." Rizal mengangguk. "Ya, Ustadz. Tapi bagaimana caranya? Konon, jimat itu tidak bisa dihancurkan dengan cara biasa." Ustadz Dadang tersenyum tipis. "Setiap ilmu hitam pasti ada penawarnya. Jika jimat itu berasal dari api neraka, maka cahaya Allah lah yang bisa menghancurkannya." Malam itu, Ustadz Dadang tidak tidur. Ia melakukan sholat malam dan membaca ayat suci dengan lebih khusyuk dari sebelumnya. Ia tahu bahwa pertempuran ini bukan sekadar pertempuran antara manusia, tetapi juga pertempuran antara cahaya dan kegelapan. Di tempat lain, Mbah Wiryo merasakan sesuatu yang tidak beres. Ia duduk bersila di gubuknya, menggenggam jimat neraka yang kini terasa lebih dingin dari biasanya. Dahinya mengernyit. Jimat ini seharusnya selalu terasa panas, seperti bara api. "Apa yang sedang kau lakukan, Ustadz?" gumamnya sambil menatap ke arah masjid dengan tatapan tajam. Ia tahu, waktunya semakin sedikit. Jika jimatnya benar-benar kehilangan kekuatannya, maka nyawanya sendiri yang akan menjadi tumbal. "Kau tidak akan menang, Ustadz.
Aku akan menghabisimu sebelum kau bisa menyentuh jimat ini. Dan malam itu, Mbah Wiryo menyiapkan serangan yang lebih mengerikan dari sebelumnya. Malam itu, angin berhembus lebih kencang dari biasanya. Langit gelap tanpa bintang, seolah menyimpan rahasia kelam yang akan segera terungkap. Ustadz Dadang, yang baru saja menunaikan sholat tahajud, duduk bersila di kamarnya. Bibirnya terus melantunkan ayat-ayat suci, memohon perlindungan dari segala mara bahaya. Namun, di tempat lain, Mbah Wiryo juga tengah bersiap. Di dalam gubuk tuanya yang penuh dengan bau dupa dan reruntuhan sesajen, ia duduk bersila di depan sebuah cermin besar yang retak. Tangannya menggenggam jimat neraka, batu merah menyala yang kini mulai meredup, seperti kehilangan kekuatannya. Aku harus menghancurkan pertahananmu sebelum kau menghancurkanku, Ustadz, desisnya. Mbah Wiryo menutup matanya, mulai merapal mantra dengan suara bergetar. Semakin cepat ia membaca, semakin kuat pusaran angin yang berputar di dalam gubuknya. Asap hitam keluar dari jimat neraka, membentuk bayangan mengerikan yang perlahan merayap keluar, mencari targetnya. Dan targetnya malam ini hanya satu, Ustadz Dadang. Perang gaib di alam mimpi. Ustadz Dadang merasakan kantuk yang luar biasa, seolah ada tangan tak kasat mata yang menekan kelopak matanya, memaksanya untuk tidur. Ia mencoba bertahan, tapi akhirnya tubuhnya terkulai, tenggelam dalam alam mimpi. Saat ia membuka mata, ia berada di tempat yang asing. Langit merah darah, tanah retak dan mengeluarkan asap panas. Di kejauhan terdengar suara jeritan dan tawa menggema. Ustadz Dadang sadar, ini bukan mimpi biasa. Ini adalah jebakan gaib yang dibuat oleh Mbah Wiryo. Selamat datang di dunia antara, Ustadz. Terdengar suara serak dari belakangnya. Saat ia berbalik, ia melihat sesosok pria tua bertubuh kurus dengan mata merah menyala, berdiri di atas sebuah batu besar. Di tangannya, tergenggam jimat neraka yang berdenyut seperti jantung yang hidup. Mbah Wiryo, kau pikir bisa menghancurkan kekuatanku? Suara Mbah Wiryo bergetar. Kau terlalu sombong, Ustadz. Tiba-tiba, tanah di bawah Ustadz Dadang bergetar hebat. Dari celah-celahnya, muncul tangan-tangan hitam yang mencoba meraih kakinya. Wajah-wajah pucat bermunculan dari dalam tanah, mata mereka kosong, seolah arwah tersesat yang haus akan kehidupan. Orang-orang yang telah menjadi tumbalku, Mbah Wiryo tertawa, dan sebentar lagi, kau akan menjadi bagian dari mereka. Namun, Ustadz Dadang tidak takut. Ia mengangkat tangannya, membaca ayat kursi dengan suara lantang. Setiap kata yang keluar dari mulutnya seperti menggetarkan dunia mimpi ini. Langit yang tadinya merah mulai berpendar, menampilkan cahaya keemasan. Tangan-tangan hitam itu langsung terbakar. Arwah-arwah yang merintih tadi berteriak kesakitan, perlahan-lahan menghilang, seolah dibebaskan dari kutukan yang menjerat mereka selama ini. Mbah Wiryo menyipitkan mata. Kau cukup tangguh, Ustadz, tapi apakah kau bisa menghadapi ini? Dari belakangnya, muncul sesosok makhluk besar, berwujud bayangan hitam raksasa dengan mata menyala dan taring panjang. Makhluk itu mendekati Ustadz Dadang dengan langkah berat, membuat tanah bergetar setiap kali kakinya menginjak. Inilah penjaga jimat neraka. Sekali ia menyentuhmu, jiwamu akan terkunci di dunia ini selamanya. Makhluk itu mengangkat tangannya yang panjang dan mencengkeram Ustadz Dadang dengan kekuatan luar biasa. Napasnya mulai terasa sesat, seperti ada ribuan jarum yang menusuk tubuhnya. Seluruh kekuatannya mulai terkuras. Namun, di saat terakhir, ia mengingat sesuatu. Cahaya Allah tidak akan padam oleh kegelapan sebesar apapun. Dengan sisa tenaganya, ia memejamkan mata dan membaca doa pelindung. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cahaya putih keemasan keluar dari tubuhnya, menyelimuti dirinya dan menghantam tangan makhluk itu. Seketika, makhluk hitam itu mengerang kesakitan, tubuhnya mulai retak dan mengeluarkan asap hitam yang menyengat. Tidak mungkin. Mbah Wiryo berteriak panik. Jimat neraka di tangannya mulai bergetar hebat, retak-retak seperti kaca yang hampir pecah. Ini tidak bisa terjadi. Aku sudah mengorbankan segalanya untuk jimat ini. Tiba-tiba, tanah di bawahnya runtuh, menelan dirinya dalam kegelapan. Sosok makhluk hitam tadi juga lenyap bersama Mbah Wiryo. Dan dalam sekejap, semua berubah menjadi putih. Bangun dari perang mimpi. Ustadz Dadang terbangun dengan napas tersengal.
Tubuhnya basah oleh keringat dingin. Ia memegang dadanya, masih merasakan sisa energi hitam yang tadi hampir menelannya. Namun, ada yang berbeda. Udara di sekitar rumahnya tidak lagi seseram tadi. Suasana lebih tenang. Tidak ada suara-suara aneh yang biasanya mengganggunya. Apakah ini berarti Mbah Wiryo sudah kalah? Tapi tiba-tiba, terdengar suara ledakan dari arah hutan, tepat di tempat gubuk Mbah Wiryo berada. Cahaya merah menyala terlihat dari kejauhan, membumbung ke langit sebelum akhirnya padam. Ustadz Dadang menghela napas. Ini belum selesai. Jimat neraka mungkin belum sepenuhnya hancur, dan Mbah Wiryo pasti akan kembali dengan lebih banyak kekuatan. Namun satu hal yang ia tahu pasti, ia sudah semakin dekat untuk menghancurkan ilmu hitam itu selamanya. Malam itu masih terasa mencekam setelah pertempuran gaib di alam mimpi. Ustadz Dadang mengusap wajahnya yang masih dibasahi keringat. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu, pertarungan ini belum selesai. Dari kejauhan, terlihat kilatan merah di langit. Itu berasal dari arah hutan di mana gubuk Mbah Wiryo berada. Sesuatu sedang terjadi di sana. Tak membuang waktu, Ustadz Dadang mengambil surban dan tongkatnya, lalu melangkah keluar rumah. Sejumlah santri yang masih terjaga menatapnya dengan cemas. "Ustadz, mau kemana malam-malam begini?" tanya Rizal, santri yang sejak awal ikut menyaksikan kejadian aneh di kampung. "Aku harus menemui Mbah Wiryo," jawab Ustadz Dadang mantap. Rizal terkejut. "Tapi Ustadz, itu berbahaya. Bukankah Mbah Wiryo baru saja menyerang lewat mimpi? Bagaimana jika ia menyiapkan sesuatu yang lebih buruk?" Ustadz Dadang tersenyum tenang. "Justru karena itu aku harus pergi. Jika aku tidak menyelesaikannya sekarang, serangan demi serangan akan terus berlanjut. Hanya dengan menghadapinya langsung, kita bisa menghancurkan jimat neraka itu." Dengan langkah mantap, Ustadz Dadang melangkah menuju hutan, meninggalkan para santri yang masih ketakutan. Perjalanan ke gubuk Mbah Wiryo. Malam semakin larut. Langkah Ustadz Dadang terdengar jelas di tengah keheningan hutan. Pepohonan bergoyang seakan berbisik, sementara suara jangkrik terdengar semakin nyaring. Semakin ia mendekat ke gubuk Mbah Wiryo, hawa panas semakin terasa. Udara di sekelilingnya tiba-tiba berubah. Tercium bau kemenyan yang menyengat, bercampur dengan aroma anyir yang membuat perut mual. Seperti ada sesuatu yang sedang dipersiapkan. Tiba-tiba, angin berhembus kencang. Daun-daun kering beterbangan, dan suara-suara aneh mulai terdengar. Bisikan gaib, "Jangan lanjutkan, Ustadz. Kembalilah sebelum terlambat. Ini bukan tempatmu." Namun, Ustadz Dadang tak menghiraukannya. Ia terus melangkah dengan keyakinan kuat, melantunkan doa dalam hati untuk mengusir gangguan gaib itu. Akhirnya, setelah berjalan beberapa saat, ia melihatnya. Gubuk Mbah Wiryo. Bangunan reot itu berdiri di tengah hutan, dikelilingi pohon-pohon tua yang seolah melindunginya. Atapnya sudah rapuh, dan dindingnya penuh dengan ukiran aneh, raja-raja hitam yang tampak berdenyut seperti makhluk hidup. Di depan gubuk itu, Mbah Wiryo sudah menunggu. Tatap muka dengan Mbah Wiryo. Mbah Wiryo berdiri di depan gubuknya, bersandar pada tongkat kayu hitam yang ujungnya berbentuk kepala ular. Wajahnya terlihat lebih tua dari yang Ustadz Dadang bayangkan, dengan kerutan dalam dan mata yang menyala merah seperti bara api. Pakaiannya serba hitam, dan di lehernya tergantung jimat neraka, batu merah menyala yang berdenyut seperti jantung yang masih hidup. "Akhirnya kau datang juga, Ustadz." Suara Mbah Wiryo berat dan penuh kebencian. Ustadz Dadang tidak terkejut. Ia tahu dukun sakti ini pasti sudah merasakan kehadirannya sejak awal. "Aku datang bukan untuk bertarung, Mbah," kata Ustadz Dadang dengan tenang. "Aku datang untuk mengakhiri ini semua." Mbah Wiryo tertawa pelan, namun suara tawanya terdengar seperti gemuruh petir di kejauhan. "Mengakhiri? Kau pikir bisa mengakhiri sesuatu yang sudah kuperjuangkan selama puluhan tahun?" Ia mengetuk tanah dengan tongkatnya. Tiba-tiba, hawa panas menyelimuti tempat itu. Angin berhenti berhembus, dan suara hewan malam mendadak lenyap. Suasana menjadi hening dan mencekam. "Kau memang orang alim, Ustadz," lanjutnya. "Tapi aku lebih dulu menguasai ilmu ini. Aku sudah berkorban lebih dari yang kau bayangkan. Aku sudah menyerahkan jiwaku, darahku, dan semua yang kumiliki demi kekuatan ini." Mbah Wiryo mendekat,
matanya menyala semakin terang. Dan kau pikir aku akan menyerah begitu saja? Ustadz Dadang tidak mundur. Ia tetap berdiri tegak, menatap langsung ke mata dukun tua itu. Tidak ada rasa takut dalam dirinya. Ilmu yang kau pegang ini hanya menyesatkan. Mbah, katanya lembut. Kau tahu bahwa semua ini hanya sementara. Kau tahu bahwa jimat itu tidak akan selamanya melindungimu. Mbah Wiryo menyeringai. Itulah bedanya kita, Ustadz. Kau percaya pada kekuatan Tuhan. Aku percaya pada kekuatan yang bisa kulihat dan kugenggam. Ia mengangkat jimat neraka ke udara. Seketika, udara bergetar, dan suara raungan aneh terdengar dari dalam batu merah itu. Ini bukan sekadar batu, katanya. Ini adalah perjanjian. Perjanjian antara aku dan kekuatan yang lebih besar dari yang bisa kau bayangkan. Namun, Ustadz Dadang tetap tidak goyah. Ia melangkah lebih dekat. Kekuatan yang kau anggap besar itu hanyalah godaan yang memperdayamu, Mbah. Semakin lama kau bergantung padanya, semakin dalam kau akan tenggelam. Dan saat waktunya tiba, kau sendiri yang akan menjadi tumbal. Mbah Wiryo terdiam sejenak. Matanya menyipit, seolah mencoba mencari kebohongan dalam kata-kata Ustadz Dadang. Namun, jauh di dalam hatinya, ia tahu bahwa Ustadz Dadang tidak berbohong. Jimat di tangannya mulai terasa lebih berat. Kilau merahnya yang dulu terang kini sedikit meredup. Dan dalam keheningan yang mencekam itu, Mbah Wiryo mulai merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Keraguan, pertarungan yang akan datang. Mbah Wiryo memejamkan matanya sesaat, lalu menghela napas panjang. Ketika ia membuka mata kembali, tatapannya berubah menjadi lebih dingin dan tajam. Aku tidak butuh nasihatmu, Ustadz. Jika kau ingin mengakhiri ini semua, maka hadapi aku di tempat yang telah dipilih oleh takdir. Ia mengetukkan tongkatnya ke tanah, dan tiba-tiba sebuah lingkaran api muncul di antara mereka, membentuk simbol aneh yang bercahaya merah darah. 3 hari lagi, di puncak Bukit Keramat. Di sanalah kita akan menentukan siapa yang lebih kuat. Ustadz Dadang menghela napas. Ia tahu Mbah Wiryo tidak akan mudah menyerah. Dengan tenang, ia mengangguk. Jika itu yang kau inginkan, aku akan datang. Mbah Wiryo tersenyum tipis. Bersiaplah, Ustadz. Ini bukan sekadar pertarungan biasa. Ini adalah pertarungan hidup dan mati. Lalu, dalam sekejap, Mbah Wiryo menghilang dalam asap hitam. Ustadz Dadang berdiri di tempatnya. Hatinya mantap. Ia tahu pertarungan terbesar dalam hidupnya sudah di depan mata. Malam yang dinanti akhirnya tiba. Bukit Keramat, tempat yang penuh misteri dan dipercaya sebagai lokasi pertemuan para dukun sakti, kini menjadi saksi pertarungan antara kebaikan dan kegelapan. Di puncak bukit itu, Mbah Wiryo telah menunggu. Ia duduk bersila di tengah lingkaran rajah merah yang berdenyut seperti urat nadi raksasa. Asap hitam mengepul dari kemenyan yang dibakarnya, memenuhi udara dengan aroma menyengat. Matanya menatap tajam ke arah Ustadz Dadang, yang baru saja tiba. Aku sudah menantimu, Ustadz. Suara Mbah Wiryo terdengar dingin. Kini saatnya membuktikan siapa yang lebih kuat. Ustadz Dadang tidak gentar. Dengan langkah mantap, ia memasuki arena pertarungan. Jubah putihnya berkibar diterpa angin malam, sementara tasbih yang melingkar di tangannya bergetar halus, seolah merasakan aura jahat yang menyelimuti tempat itu. Aku tidak datang untuk membuktikan kekuatan, Mbah, kata Ustadz Dadang dengan tenang. Aku datang untuk mengakhiri kegelapan yang kau sebarkan. Mbah Wiryo menyeringai. Kau terlalu percaya diri, Ustadz. Aku sudah bersatu dengan jimat neraka ini. Kekuatan yang kumiliki jauh melampaui batas manusia biasa. Tanpa peringatan, ia mengangkat tangannya ke udara. Jimat neraka yang tergantung di lehernya mulai berkilau merah membara, memancarkan energi hitam yang berputar di sekeliling tubuhnya. Tanah di sekitar mereka bergetar hebat. Angin kencang bertiup liar, membuat pepohonan bergoyang keras. Dari dalam tanah, muncul asap hitam pekat yang membentuk sosok-sosok bayangan menyeramkan. Arwah-arwah yang pernah menjadi tumbal Mbah Wiryo kini bangkit. Mereka bergerak liar, mengelilingi Ustadz Dadang dengan wajah mengerikan. Mata mereka kosong, tubuh mereka transparan, dan tangan mereka panjang seolah siap mencabik siapa saja yang mendekat. Kau pikir kau bisa melawanku hanya dengan doa? Suara Mbah Wiryo menggema.
Hadapi mereka, Ustadz. Pertahanan Ustadz Dadang. Ustadz Dadang tetap berdiri tegak, tidak goyah sedikit pun. Ia mengangkat tasbihnya dan mulai melantunkan ayat kursi dengan penuh keyakinan. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Begitu kalimat suci itu menggema, cahaya putih menyilaukan keluar dari tubuhnya, menjalar seperti gelombang dan menghantam arwah-arwah hitam yang mendekatinya. Jeritan mengerikan terdengar saat makhluk-makhluk itu terbakar oleh cahaya keimanan. Satu persatu, mereka menghilang menjadi abu. Namun, Mbah Wiryo tidak tinggal diam. Dengan cepat, ia menggenggam jimat neraka dan merapal mantra. Tangannya bergetar, mulutnya membaca kalimat-kalimat aneh dengan bahasa yang tidak bisa dimengerti. Sekejap kemudian, dari langit turun pusaran angin hitam, membentuk tombak petir berwarna ungu pekat. Dengan penuh amarah, Mbah Wiryo mengarahkan tombak itu ke Ustadz Dadang. Rasakan ini, Ustadz. Petir itu melesat cepat, menerjang ke arah Ustadz Dadang dengan kekuatan luar biasa. Namun, sebelum petir itu mengenai tubuhnya, Ustadz Dadang mengayunkan tongkatnya ke depan dan mengucapkan kalimat suci terakhir dari ayat kursi. Wala yauduhu hifzuhuma wa huwal aliyul azhim. Seketika, perisai cahaya terbentuk di sekeliling tubuhnya. Petir hitam itu tertahan di udara, lalu terpental ke arah lain, menghantam salah satu pohon besar di bukit. Pohon itu langsung tumbang dengan suara menggelegar. Mbah Wiryo terbelalak. Ia tidak menyangka serangannya yang paling kuat bisa ditangkis dengan begitu mudah. Mbah Wiryo mulai terpojok. Napas Mbah Wiryo memburu. Ia bisa merasakan bahwa jimat neraka di lehernya semakin melemah. Batu merah itu yang sebelumnya bersinar terang, kini mulai meredup. Tidak, ini tidak mungkin. Gumamnya, Ustadz Dadang melangkah mendekat. Wajahnya tetap tenang, tetapi sorot matanya penuh kewibawaan. Mbah, sudahlah. Berhentilah sebelum terlambat. Namun, Mbah Wiryo tidak mau menyerah. Ia menggertakkan giginya dan kembali merapal mantra. Tubuhnya bergetar, dan jimat neraka kembali menyala terang. Tetapi kali ini dengan warna yang berbeda, merah darah bercampur hitam pekat. Aku masih punya satu ilmu terakhir, Ustadz. Katanya dengan suara bergetar. Ilmu ini akan mengorbankan tubuhku, tetapi akan memastikan kau tidak bisa keluar dari bukit ini hidup-hidup. Jadi kita akan mati bersama. Tiba-tiba, tanah di bawah mereka mulai retak. Angin kencang berputar, menciptakan pusaran api yang membara di tengah-tengah arena. Bukit Keramat kini berubah menjadi medan perang sesungguhnya. Ustadz Dadang menghela napas panjang. Ia tahu Mbah Wiryo sudah berada di ambang keputusasaan. Tetapi, pertarungan ini belum selesai. Ia harus menghancurkan jimat neraka itu sebelum semuanya terlambat. Dengan tekad bulat, ia bersiap untuk menghadapi serangan terakhir dari Mbah Wiryo. Bukit Keramat semakin mencekam. Tanah terus bergetar, dan angin kencang berputar liar, menciptakan pusaran api hitam yang membumbung ke langit. Mbah Wiryo berdiri di tengah kobaran energi jahatnya, tubuhnya bergetar hebat, matanya merah menyala penuh kemarahan. Aku tidak akan kalah, Ustadz. Suaranya menggema, bercampur dengan suara raungan makhluk-makhluk halus yang ikut bangkit. Jimat neraka di lehernya mulai membesar, berubah menjadi bentuk bola api berwarna merah darah, berdenyut seakan bernyawa. Aura hitam pekat menyelimuti tubuhnya, membuatnya tampak seperti sosok iblis yang turun ke dunia. Namun, di sisi lain, Ustadz Dadang tetap berdiri tegap. Tasbih di tangannya bersinar lembut, seolah menyiapkan perlindungan dari kehancuran yang akan datang. Ia menutup mata sejenak, menarik napas panjang. Hatinya tetap tenang. Bismillah, ini saatnya. Menghancurkan pusaran neraka. Mbah Wiryo mengangkat kedua tangannya. Tiba-tiba, dari dalam pusaran api hitam, muncul ratusan jarum gaib berwarna merah darah, berputar cepat dan siap menghujani Ustadz Dadang kapan saja. Ini ilmu pusaka turun-temurun. Lihatlah, Ustadz, kau tak akan bisa lari. Jarum-jarum santet itu meluncur dengan kecepatan luar biasa, menyasar langsung ke tubuh Ustadz Dadang. Namun, tepat sebelum jarum-jarum itu mengenai tubuhnya, A'udzu bikalimatillahit ta'amati min syarri ma falaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Cahaya putih menyilaukan keluar dari tubuh Ustadz Dadang.
Gelombang energi suci itu langsung menabrak jarum-jarum santet Mbah Wiryo. Sekejap saja, semua jarum itu hancur menjadi debu, seolah ditelan oleh kekuatan yang jauh lebih besar. Mbah Wiryo terkejut. Tidak mungkin, ilmuku tak seharusnya bisa dipatahkan. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, Ustadz Dadang melanjutkan doanya. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. Ya Allah, kami menjadikan MU sebagai pelindung atas musuh-musuh kami, dan kami berlindung kepada MU dari kejahatan mereka. Cahaya suci semakin kuat. Pusaran api hitam mulai bergetar, retak, dan perlahan memudar. Mbah Wiryo mencoba bertahan, tetapi tubuhnya semakin lemah. Jimat neraka di lehernya kini tampak meredup dan berdenyut pelan, seolah kehilangan kekuatannya. Tidak, jimatku. Mbah Wiryo panik. Ia mencoba mengerahkan sisa kekuatannya, tetapi semakin ia berusaha, semakin jimatnya kehilangan sinarnya. Doa-doa dari Ustadz Dadang telah merusak keseimbangan energi hitam yang selama ini menopangnya. Santet terbalik ke pengirimnya. Tiba-tiba, jimat neraka itu mulai berubah wujud. Dari yang tadinya berbentuk batu bercahaya, kini menjadi gumpalan asap hitam yang tampak menggeliat-geliat seperti makhluk yang kesakitan. Mbah Wiryo terbelalak. Tidak, ini kembali padaku. Ia mencoba melepaskan jimat dari lehernya, tetapi seperti ada kekuatan yang menahannya. Santet yang selama ini ia sebarkan, kini berbalik menyerangnya. Perlahan, tubuh Mbah Wiryo mulai dilingkupi asap hitam pekat. Ia berusaha melawan, tetapi kekuatan yang ia gunakan selama puluhan tahun kini memakan dirinya sendiri. Arg! Jeritnya menggema di seluruh bukit. Tubuhnya mengejang, dan energi hitam mulai terserap kembali ke dalam jimat yang ada di lehernya. Jimat itu kini bergetar hebat, mengeluarkan suara lengkingan tajam, sebelum akhirnya, jimat neraka meledak berkeping-keping. Mbah Wiryo terlempar ke belakang, tubuhnya menghantam tanah dengan keras. Asap hitam menyelimuti sekelilingnya, sebelum akhirnya hilang terbawa angin malam. Sunyi, angin malam kembali berhembus pelan, menggantikan hawa panas yang sebelumnya menyelimuti tempat itu. Kekalahan Mbah Wiryo. Ustadz Dadang menatap sosok Mbah Wiryo yang kini tergeletak lemah. Tubuh dukun itu tampak lebih kurus dan lemah dari sebelumnya. Kerutan di wajahnya semakin dalam, matanya kosong, dan seluruh tubuhnya tampak kehilangan energi. Perlahan, ia membuka mata dan menatap Ustadz Dadang. Aku kalah, suaranya serak, nyaris tak terdengar. Ustadz Dadang melangkah mendekat, lalu berjongkok di sampingnya. Mbah, ilmu hitam tidak akan pernah menang melawan kebenaran. Apa yang kau alami sekarang adalah akibat dari perbuatanmu sendiri. Mbah Wiryo menatap langit. Matanya mulai berkaca-kaca. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan kehampaan yang luar biasa. Semua yang selama ini ia banggakan, lenyap dalam sekejap. Aku telah salah jalan selama ini. Gumamnya. Ustadz Dadang tersenyum lembut. Masih ada waktu untuk kembali, Mbah. Jika kau benar-benar ingin bertobat, Allah akan selalu membuka pintunya untuk hambanya yang mau kembali. Mbah Wiryo terdiam. Hatinya berkecamuk. Sementara itu, langit di atas bukit Keramat tampak mulai cerah. Hawa mencekam yang sebelumnya terasa, kini tergantikan oleh udara sejuk yang menenangkan. Kegelapan akhirnya tersingkirkan. Namun, perjalanan belum selesai. Bukit Keramat kini sunyi. Setelah pertempuran yang memecah kesunyian malam, Mbah Wiryo terkulai lemah di atas tanah. Tubuhnya masih terhuyung akibat ledakan kekuatan yang datang dari jimat neraka yang hancur. Matahari terbit perlahan. Sinarnya menyinari tubuhnya yang kini tampak sangat rapuh. Ia tak lagi mengeluarkan aura kejahatan yang menakutkan. Yang tersisa hanya sosok seorang lelaki tua yang penuh penyesalan. Namun, meski kekalahannya jelas di depan mata, Mbah Wiryo belum menyerah. Masih ada sisa-sisa kemarahan yang menggelegak di dalam dirinya. Kekalahan ini bukan akhir. Ia tahu bahwa ada kekuatan lain yang bisa ia peroleh untuk membalas dendam pada Ustadz Dadang. Mbah Wiryo sadar betul bahwa pertempuran ini hanya tahap pertama. Ia teringat akan sebuah tempat yang sangat terpencil dan hanya diketahui oleh mereka yang berilmu hitam. Tempat di mana para dukun tua yang terperangkap dalam kegelapan bisa memanggil bala bantuan dari dunia lain. Aku harus pergi ke sana. Gumamnya pelan,
mata merahnya menatap horizon. Aku tidak bisa berhenti di sini. Perjalanan menuju puncak kejahatan. Tanpa berpikir panjang, Mbah Wiryo bangkit dari tanah. Dengan tubuh yang masih lemah, ia berjalan tertatih menuju hutan lebat di bawah bukit. Hutan yang selama ini dikenal sebagai tempat penuh teka-teki, tempat yang terlarang untuk sembarang orang. Jika aku ingin kekuatan yang lebih besar, aku harus menemui mereka. Pikir Mbah Wiryo, berusaha meyakinkan dirinya sendiri. Hutan itu gelap dan rapat. Pohon-pohon besar menjulang tinggi, menutupi sinar matahari, menciptakan suasana yang menakutkan. Setiap langkah yang diambilnya semakin berat, tetapi tekadnya membara. Ia tahu bahwa untuk mengalahkan Ustadz Dadang dan mengembalikan kekuasaannya, ia harus mencari kekuatan yang lebih gelap, sesuatu yang tidak bisa diberikan oleh jimat neraka biasa. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya ia sampai di sebuah gua tersembunyi. Gua ini dikenal dengan nama Gua Dendam. Konon, di dalam gua ini, roh-roh gelap yang dipenjarakan bertahun-tahun menunggu untuk dipanggil. Para dukun yang sudah jatuh ke dalam jurang kegelapan seringkali datang ke sini, berharap untuk memperoleh kekuatan gaib yang lebih besar dengan menyingkirkan rasa kemanusiaan mereka. Mbah Wiryo berdiri di depan mulut gua, ragu sejenak. Namun, keinginan untuk balas dendam lebih besar daripada keraguan dalam dirinya. Ia masuk ke dalam gua dengan langkah pasti, menuju kedalaman tempat yang sangat gelap, hanya diterangi oleh lampu minyak kecil yang dibawanya. Mencari penyatuan dengan kegelapan. Di dalam gua, suasana semakin mencekam. Udara terasa panas, dan angin yang berhembus membawa bisikan-bisikan halus, seolah ada ribuan suara yang mencoba mengganggunya. Suara-suara itu adalah roh-roh yang terperangkap, berusaha mempengaruhi pikirannya. Mbah Wiryo, datanglah pada kami akan memberimu kekuatan yang lebih besar. Bisik suara yang terdengar seperti seruan dari dunia lain. Mbah Wiryo merasakan energi gelap yang menyelimuti tubuhnya. Ia berhenti di depan sebuah batu besar, yang tertutup oleh goresan-goresan tulisan kuno, simbol-simbol yang hanya bisa dibaca oleh mereka yang sudah menguasai ilmu hitam. Ia berlutut, mengulurkan tangannya, dan menyentuh batu itu. Begitu ia menyentuh permukaan batu tersebut, sebuah cahaya gelap menyelimuti dirinya, membuatnya terjatuh ke belakang. Suasana menjadi semakin mencekam. Sosok-sosok gelap mulai muncul dari bayang-bayang gua, dengan wajah yang penuh penderitaan, seolah mereka adalah penunggu-penunggu yang pernah melakukan kesalahan besar, dan kini mencari pembebasan. Mbah Wiryo merasakan tubuhnya semakin terikat oleh energi gelap itu. Ia bisa merasakan roh-roh jahat yang menyerbu pikirannya, memanggilnya untuk bergabung dengan mereka. Semua itu memengaruhi jiwanya, membuatnya terombang-ambing di antara keinginan untuk kekuatan yang lebih besar dan rasa takut yang mencekam. Kekuasaan yang sejati. Bisik suara itu, semakin keras, seakan berasal dari seluruh penjuru gua. Dengan seteguh hati, Mbah Wiryo akhirnya bangkit. Aku butuh lebih dari ini, serunya. Aku butuh bantuan yang lebih kuat untuk melawan Ustadz Dadang. Dalam kebingungannya, ia berteriak, memanggil kekuatan yang lebih besar. Tunjukkan padaku kekuatan yang tak terbayangkan. Panggilan kegelapan. Tak lama setelah ia mengucapkan kata-kata itu, suasana berubah drastis. Batu besar di hadapannya mulai bergetar. Seberkas cahaya hitam muncul dari celah-celah batu, dan seketika sebuah sosok besar, tinggi, dengan tubuh penuh nyala api hitam, muncul di depan Mbah Wiryo. Aku adalah pencipta kegelapan. Suara itu menggema, mengguncang seluruh gua. Kau yang memanggilku, Mbah Wiryo, apakah kau siap untuk menerima kekuatan yang sesungguhnya? Mbah Wiryo menelan ludah. Ya, aku siap. Berikan aku kekuatan itu. Sosok itu tersenyum penuh kehampaan. Kekuatan yang kau cari akan menuntunmu pada kemusnahan yang lebih besar. Namun, Mbah Wiryo sudah terlanjur terperangkap dalam godaan kekuatan itu. Tanpa rasa ragu, ia menerima tawaran tersebut, yakin bahwa hanya dengan kekuatan inilah ia bisa mengalahkan Ustadz Dadang dan membalaskan dendamnya. Setelah menerima tawaran dari sosok gelap yang muncul di Gua Dendam, Mbah Wiryo merasakan sebuah perubahan yang luar biasa. Energi hitam mengalir melalui tubuhnya, memunculkan sensasi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kekuatan yang berlimpah,
rasa panas yang membakar dari dalam tubuhnya, membuatnya merasa seperti dewa yang tak terkalahkan. Namun, ada sesuatu yang aneh. Kekuatan itu terasa berat. Semakin lama ia menggunakannya, semakin banyak sisi gelap dalam dirinya yang terbangkitkan. Dalam sekejap, semua rasa penyesalan dan keraguan yang ia rasakan sebelumnya lenyap begitu saja, digantikan oleh keinginan untuk menghancurkan siapa saja yang menghalanginya. Sosok yang memberinya kekuatan itu berdiri di hadapannya dengan senyum yang semakin lebar. Kau telah menerima kekuatan sejati, Mbah Wiryo. Kekuatan yang tidak akan pernah berhenti mengalir, sampai kau menguasai segalanya. Suara itu bergaung di dalam gua. Mbah Wiryo menatap ke depan, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa tak terbendung. Dengan kekuatan ini, Ustadz Dadang akan hancur. Namun, ada sebuah perasaan yang mengganggu di dalam hatinya. Suara kecil yang terus mengingatkannya akan harga yang harus dibayar untuk memperoleh kekuatan tersebut. Kekuatan yang ternyata membelenggu. Kekuatan gelap yang mengalir melalui tubuhnya ternyata memiliki harga yang sangat tinggi. Mbah Wiryo mulai merasakan dampak dari kekuatan itu. Sebagai dukun yang sudah lama berkecimpung dengan ilmu hitam, ia tahu bahwa segala sesuatu ada imbalannya. Namun, ia tidak siap untuk menghadapi apa yang terjadi berikutnya. Saat ia melangkah keluar dari gua menuju dunia luar, muncul rasa sakit yang luar biasa. Setiap langkah yang diambilnya seakan menambah beban di tubuhnya. Setiap nafas terasa berat, bahkan jantungnya mulai berdegup tidak teratur, seolah ada sesuatu yang mulai menghancurkan tubuhnya dari dalam. Apa ini? Teriaknya, merasakan ada sesuatu yang menyusup ke dalam jiwanya, membuatnya merasa lebih lemah daripada sebelumnya. Sosok yang memberinya kekuatan itu hanya tersenyum, seolah tahu bahwa Mbah Wiryo tidak bisa menghindari takdirnya. Kekuatan ini akan terus mengalir dalam tubuhmu, dan kau akan mulai kehilangan kendali atasnya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan kegelapan, tidak pernah memberikan apa-apa tanpa pengorbanan. Mbah Wiryo merasakan energi hitam itu mulai menguasainya, menghancurkan sisa-sisa akal sehatnya. Tubuhnya bergetar hebat, dan penyakit aneh mulai menggerogoti organ-organnya. Ia mulai kehilangan kontrol atas dirinya sendiri, dan jiwanya perlahan-lahan terperangkap dalam cengkeraman kekuatan jahat yang telah ia pilih. Ini bukan kekuatan, ini adalah kutukan. Kembali ke Bukit Keramat. Dalam keadaan yang semakin lemah, Mbah Wiryo kembali menuju Bukit Keramat, tempat di mana pertempuran terakhirnya dengan Ustadz Dadang telah terjadi. Namun, tubuhnya kini penuh dengan gejala-gejala yang tak biasa. Kulitnya mulai mengelupas, dan matanya yang dulunya penuh amarah kini tampak buram, seolah melihat dunia dengan pandangan yang sudah tidak jernih lagi. Sesampainya di sana, Ustadz Dadang sudah menunggunya, berdiri dengan tenang di atas batu besar. Mbah Wiryo, suara Ustadz Dadang terdengar dengan penuh kebijaksanaan, meski sedikit cemas melihat kondisi lawannya. Apa yang telah kau lakukan? Mbah Wiryo menatapnya dengan mata merah yang menyala, namun di dalam tatapannya, ada rasa ketakutan yang tak bisa disembunyikan. Aku telah melangkah terlalu jauh, Ustadz. Aku tak tahu harus bagaimana. Suara Mbah Wiryo terdengar lemah, bahkan lebih rapuh daripada sebelumnya. Kekuatan yang aku cari, kini menguasai tubuhku. Ustadz Dadang mendekat, dan tanpa ragu ia mengangkat kedua tangannya, mengucapkan doa-doa perlindungan. Kekuatan yang kau terima adalah kutukan, Mbah. Itu bukanlah jalan yang benar. Hanya dengan penyesalan dan tobatlah kau bisa terbebas dari cengkeraman kekuatan itu. Namun, Mbah Wiryo hanya bisa tersenyum kecut, seakan merasa semua harapan telah hilang. Aku sudah terlambat, Ustadz. Aku tidak bisa kembali. Aku sudah terlalu jauh. Ustadz Dadang menatapnya dengan penuh kasih sayang, meski dalam hati ia tahu bahwa Mbah Wiryo sudah berada di ambang kehancuran. Mbah, tidak ada yang terlambat selama kau masih hidup. Allah selalu memberi jalan bagi hambanya yang mau kembali. Akhir dari jimat neraka. Namun, sebelum Mbah Wiryo bisa berkata lebih lanjut, tubuhnya mulai mengeluarkan asap hitam yang semakin pekat. Jimat neraka yang dulu pernah memberinya kekuatan kini terlihat terbakar, berubah menjadi serpihan-serpihan abu yang berterbangan di udara. Ini adalah akhir dari jimat itu, kata Ustadz Dadang, seiring dengan semakin lenyapnya kekuatan Mbah Wiryo.
Kekuatan jahat yang pernah kau terima hanya membawa kerusakan. Embah, tidak ada lagi yang bisa diselamatkan dari itu. Embah Wiryo menatap jimat yang hancur, dan untuk pertama kalinya, ia merasa ringan, seolah beban yang selama ini mengikatnya telah terlepas. Namun, ia juga tahu bahwa semuanya telah berakhir. Dengan nafas terakhirnya, Embah Wiryo hanya bisa tersenyum kecil, seperti ada kedamaian yang datang setelah bertahun-tahun dikuasai oleh kegelapan. Kekuatan yang selama ini ia cari, kini telah musnah, meninggalkan dirinya dalam kehampaan. Akhirnya, jimat neraka yang dulu menguasai dirinya hancur begitu saja, dan dengan itu, Embah Wiryo pun meninggalkan dunia ini. Ustadz Dadang berdiri di atas bukit keramat, memandang ke arah tempat Embah Wiryo terjatuh. Meskipun ia telah menang, pertempuran ini meninggalkan bekas yang dalam. Ia tahu bahwa ilmu hitam tidak akan pernah bisa benar-benar dihapuskan tanpa adanya pengorbanan besar. Kegelapan selalu akan kembali, tapi kebenaran selalu lebih kuat, kata Ustadz Dadang pelan, sebelum ia berbalik dan meninggalkan bukit itu. Dengan langkah pasti, ia kembali ke jalan yang benar, melanjutkan perjalanannya untuk menjaga kedamaian, menjaga agar kegelapan tidak kembali menguasai dunia. Setelah pertempuran panjang dan perjuangan melawan kegelapan yang menyelimuti kampung Waringin, kedamaian akhirnya kembali menghampiri desa tersebut. Bumi yang sebelumnya dihantui oleh teror santet dan ilmu hitam kini kembali tenang. Hanya beberapa jejak bekas pertempuran yang tersisa, namun semuanya berangsur-angsur dilupakan oleh waktu. Kampung Waringin yang dulu gempar dengan cerita-cerita mengerikan tentang Embah Wiryo dan jimat neraka, kini menjadi tempat yang penuh dengan harapan baru. Masyarakat kembali menjalani kehidupan sehari-hari dengan tenang, bebas dari bayang-bayang ketakutan yang selama ini membelenggu mereka. Anak-anak yang dulu takut keluar malam kini bisa kembali bermain di jalanan tanpa rasa cemas. Ustadz Dadang dan kehidupan baru. Ustadz Dadang, yang selama ini berjuang menghadapi kejahatan, kini kembali ke desa setelah berhasil menumpas kekuatan jahat yang mengancam. Meskipun hati dan pikirannya tetap terbebani oleh perjuangannya, ia merasa beban berat yang selama ini mengikutinya akhirnya terlepas. Ini adalah kemenangan bagi kebaikan, katanya dengan hati penuh syukur, saat ia berdiri di atas tanah desa yang kini damai. Namun, tugas kita belum selesai, selamanya kita harus menjaga agar kegelapan tidak datang kembali. Kehadirannya tetap dihargai oleh warga. Mereka menyadari bahwa perjuangan Ustadz Dadang untuk mereka adalah sebuah pengorbanan luar biasa. Ia tidak hanya menghalau ancaman gaib, tetapi juga mengembalikan nilai-nilai kebaikan yang hampir hilang. Warga kampung Waringin mulai berdamai dengan masa lalu mereka. Mereka mengingat dengan penuh rasa syukur bahwa hanya dengan iman dan kekuatan hati, mereka bisa bertahan. Kisah Embah Wiryo yang kini jadi legenda. Meskipun Embah Wiryo telah tiada, nama dan kisah hidupnya masih sering terdengar di kampung tersebut. Embah Wiryo yang dahulu dihormati sebagai seorang dukun sakti, kini menjadi pelajaran bagi banyak orang. Kisahnya menjadi pengingat tentang bahaya ilmu hitam dan bagaimana keinginan akan kekuasaan bisa menghancurkan diri sendiri. Di sudut kampung, sebuah batu kecil yang pernah digunakan oleh Embah Wiryo untuk mencari kekuatan, kini terletak dalam sebuah taman kecil, yang oleh warga dijaga sebagai peringatan akan kesalahan masa lalu. Anak-anak yang bermain di sekitar taman itu mendengarkan cerita-cerita orang tua mereka tentang betapa berbahayanya menyentuh kekuatan gelap dan bagaimana kekuatan yang tampaknya besar bisa menjerumuskan seseorang ke dalam kehancuran. Mereka belajar bahwa kebaikan dan keberanian lebih penting dari segala kekuatan duniawi. Kehidupan kembali normal. Hari-hari di kampung Waringin berjalan dengan tenang. Kebun-kebun kembali subur, sungai yang dulu keruh kini mengalir jernih. Petani-petani yang sempat dihantui oleh kekuatan gaib kini bisa kembali menanam dengan tenang, sementara pedagang yang sebelumnya menghindari pasar karena ketakutan kini kembali membuka toko mereka. Pada malam hari, lampu-lampu minyak mulai bersinar terang di sepanjang jalan, dan suara tawa anak-anak mengisi udara yang sebelumnya pernah sunyi dan mencekam. Kampung Waringin yang dulu tenggelam dalam ketakutan, kini hidup kembali dengan semangat baru. Ustadz Dadang, pembimbing spiritualitas. Beberapa bulan setelah pertempuran terakhir, Ustadz Dadang menjadi pembimbing bagi banyak orang di kampung Waringin. Setiap minggu, ia mengadakan pengajian di masjid desa,
mengajarkan tentang keutamaan hidup dalam keimanan dan bagaimana menghindari jalan-jalan yang bisa membawa seseorang kepada kegelapan. Ilmu itu seperti api, ia mengajarkan, jika tidak dijaga, bisa membakar diri sendiri. Maka, selalu jadikan kebaikan sebagai dasar dari segala ilmu yang kita miliki. Warga desa, terutama para pemuda, mulai menggali ilmu agama lebih dalam, menghindari segala bentuk penyalahgunaan kekuatan, dan belajar bagaimana hidup dalam kedamaian. Kampung Waringin menjadi tempat ziarah. Seiring berjalannya waktu, Kampung Waringin menjadi sebuah tempat ziarah bagi orang-orang yang ingin belajar dari kisah Mbah Wiryo dan Ustadz Dadang. Mereka datang dari desa-desa tetangga untuk mengunjungi makam Mbah Wiryo, yang kini berada di atas bukit, di tempat yang dulu menjadi saksi pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Di tempat ini, para peziarah berdoa, beristighfar, dan memohon perlindungan dari kekuatan gelap yang pernah mengancam kehidupan mereka. Mbah Wiryo mungkin telah pergi, namun namanya tetap hidup sebagai pengingat bahwa setiap kekuatan yang dimiliki harus digunakan dengan bijaksana. Akhir yang sejati, Kampung Waringin kembali ke kehidupan normal. Tidak ada lagi santet atau ilmu hitam yang mengancam. Tidak ada lagi ketakutan yang menguasai pikiran setiap orang. Masyarakat kembali ke kehidupan mereka yang sederhana, tetapi penuh dengan kedamaian yang sejati. Ustadz Dadang pun akhirnya meninggalkan kampung itu, melanjutkan perjalanan dakwahnya ke tempat lain. Sebelum pergi, ia menatap Kampung Waringin yang damai, mengucapkan doa untuk kebaikan umat. Ia tahu bahwa meskipun ia pergi, selama mereka menjaga iman dan kebaikan, kedamaian akan terus bertahan. Dengan langkah tegap, Ustadz Dadang beranjak, meninggalkan desa yang telah ia selamatkan. Kampung Waringin kini kembali damai, dan kegelapan yang pernah menyelimuti desa itu akhirnya sirna untuk selamanya. Akhir dari kisah ini bukanlah sebuah akhir, melainkan sebuah awal baru. Awal dari kehidupan yang penuh harapan dan kedamaian yang hakiki.